Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan membahas berita dengan judul Pekerjaan Anak-anak di Rumah-rumah dan di Lingkungan. Bagian yang kedua. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 12 yang mengatakan, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Sidang rumahan dan pemeliharaan hayat ilahi. Melanjutkan pemahaman kita tentang pentingnya sidang-sidang rumahan, marilah kita dalami bagaimana konsep ini tidak hanya mengubah kehidupan individu, tetapi juga seluruh keluarga dan komunitas. Kita harus menyadari bahwa jalan Tuhan adalah membangun gerejanya di dalam rumah-rumah kaum beriman. Begitu gereja didirikan di rumah-rumah, maka rumah-rumah itu akan ditransformasi secara dramatis. Bayangkan suami dan istri yang mungkin tadinya sering bertengkar. Begitu mereka mengadakan sidang-sidang di rumah mereka, mereka akan berhenti bertengkar. Anak-anak juga akan terjaga dari terbawa arus zaman ini yang seringkali menyesatkan. Sebagai hasilnya, keluarga akan menjadi tepat dan normal, memancarkan kesaksian Kristus. Kita seharusnya menyusun bahan untuk mengajar saudara-saudari tentang bagaimana mereka membangun rumah tangga mereka. Ini Alkitabiah, seperti isi kitab Efesus yang berisi pengajaran mengenai suami, istri, anak-anak, orang tua, hamba, dan majikan yang tepat. Dulu, kita mungkin agak mengabaikan hal ini, mencurahkan seluruh perhatian ke sidang-sidang besar, dan mengabaikan pembangunan sidang-sidang rumahan. Harapannya, kita dapat menyusun berita mengenai pembangunan rumah tangga, sehingga setiap rumah kaum saleh menjadi sebuah rumah yang tepat. Begitu hal itu terjadi, kita dapat mengundang kerabat ke sidang-sidang rumahan kita. Dan mereka akan melihat situasi di rumah kita yang diubahkan dan akan terjamah untuk menerima keselamatan Tuhan. Lebih dari sekedar pengajaran, pekerjaan Kristen yang sejati adalah memelihara dan menumbuhkan. Kebanyakan pekerja Kristen saat ini kekurangan konsepsi ini, bahwa pekerjaan mereka tidak seharusnya mengutamakan mengajar, melainkan memelihara. Konsepsi Paulus terhadap pekerjaannya adalah membantu menumbuhkan kaum beriman. Dalam 1 Korintus pasal 3, ia menanam dan Apolos menyiram, kemudian Allah yang menumbuhkan. Ini menunjukkan bahwa Paulus memandang pekerjaan orang Kristen adalah pekerjaan hayat. Ini bukan pekerjaan di sekolah, melainkan di ladang, di kebun buah, di taman. Yang terutama bukanlah mengajar atau mendidik orang secara kaku. Namun, kebanyakan pekerjaan kekristenan hari ini lebih berfokus pada pendidikan dan sedikit pada pembinaan yang langsung berhubungan dengan hayat. Bagi Paulus, konsepsi pekerjaan orang Kristen sama sekali berbeda. Ia memandang kaum beriman sebagai anggota-anggota keluarga besar. Dalam sebuah keluarga, fokusnya bukan hanya mengajar anak-anak, tetapi membesarkan mereka melalui pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
agar mereka dapat bertumbuh dalam hayat. Pengetahuan yang mereka peroleh selalu berjalan sejajar dengan pertumbuhan mereka di dalam hayat, bukan mendahuluinya. Inilah konsepsi yang tepat mengenai orang Kristen. Mengenai hal ini, kita dalam pemulihan Tuhan harus mengubah konsepsi kita. Kita harus berkonsentrasi pada hayat. Gereja adalah sebuah keluarga, sebuah ladang atau kebun, tempat anak-anak dan pohon-pohon bertumbuh dan berbuah. Paulus membina kaum beriman muda agar mereka bertumbuh, menyiram, merawat, dan mengasuh tanaman muda yang lemah. Ia tidak memberi banyak ajaran, melainkan memberi mereka teladan kehidupan yang tepat, yaitu dirinya sendiri yang hidup Kristus. Mengasuh atau mendidik anak-anak berarti membesarkan mereka melalui merawat, memberi instruksi yang diperlukan yang berkaitan dengan kehidupan insani, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Seperti Ulangan pasal 6 ayat 7 katakan, orang tua harus mengajar anak-anak dengan firman Allah, mengajar mereka mengenal Alkitab. Ini mencakup disiplin dan ganjaran bila diperlukan. Dalam kehidupan keluarga kita yang jatuh, kita sebagai orang tua harus melaksanakan penentuan Allah dengan membatasi anak-anak kita melalui pengajaran etika, peraturan, dan disiplin. Jangan mengatakan bahwa pengajaran etika itu terpisah dari Kristus sehingga tidak berguna. Keperluan hidup kita adalah satu hal. Pengalaman akan Kristus adalah hal lainnya. Keduanya diperlukan. Kita perlu belanja, mencuci, mengunci pintu, memasak, dan makan, di samping mengalami Kristus. Hal ini adalah dua area yang berbeda, namun sama-sama penting. Frase bahasa Yunani dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42 menunjukkan bahwa tidak ada satu rumah pun yang terlewatkan. Mereka bersidang dari rumah ke rumah. Kita tidak seharusnya memilih rumah yang menjanjikan. Setiap rumah kaum beriman menjanjikan. Kita perlu membuka rumah kita. Mulailah bersidang dengan orang tua, istri, dan anak-anak kita, bahkan yang masih kecil. Mendirikan sidang rumahan akan membangkitkan dan membarakan hati serta roh kita, sehingga keluarga kita pun ikut terbebani dan rumah kita akan terjaga dari hal-hal yang jahat. Sidang-sidang di rumah-rumah kaum saleh juga menjadi kesaksian efektif bagi tetangga sekitar, menyediakan kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Banyak yang enggan pergi ke gedung gereja, tetapi dengan senang hati akan datang ke rumah pribadi. Dampaknya paling membantu keluarga-keluarga Kristen. Sejak masa kecilnya, anak-anak kita akan dikelilingi oleh atmosfer rohani dan memiliki kesempatan tetap untuk melihat realitas hal-hal yang bersifat kekal. Bahkan di lingkungan perumahan harus ada sidang anak-anak yang tidak harus dianggap sebagai sidang anak-anak gereja, melainkan pekerjaan sidang anak-anak di lingkungan kaum saleh. Ini mempermudah pendirian sidang anak-anak. Seorang saudari dapat merawat 2 buah sidang anak-anak setiap minggu dengan bantuan 4 orang. Ini dapat meluas hingga menghasilkan lebih dari 1.000 anak. Semua anak-anak berhubungan dengan orang tua mereka, sehingga melalui anak-anak banyak rumah akan terbuka bagi gereja untuk penginjilan. Ini adalah pekerjaan komunitas, pintu-pintu hangat, di mana orang tua akan menerima kita. Cara terbaik untuk mengatasi keberatan orang tua yang sibuk adalah dengan mengadakan sidang anak-anak di rumah kita sendiri.
Memberitakan Injil kepada anak-anak adalah cara ketiga dalam pemberitaan Injil, sebuah beban yang perlu diambil oleh para saudari. Yang terbaik adalah bersidang di rumah-rumah kaum saleh, mengumpulkan anak-anak dari lingkungan rumah, dan mengundang kerabat serta sahabat. Seringkali orang tua beroleh selamat melalui anak-anak mereka. Jika kita fokus pada penginjilan anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, setelah 10 atau 12 tahun, mereka akan menjadi orang-orang yang bangkit, memikul tanggung jawab pelayanan gereja. Cara ini mungkin terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat dan menguntungkan. Setiap kelompok kecil seharusnya bertemu seminggu sekali di rumah-rumah. Dan kita juga perlu memberitakan Injil di rumah-rumah kita. Setiap saudara-saudari yang lemah maupun kuat, yang sedang maju atau undur, seharusnya memberitakan Injil di rumah mereka. Kita harus memegang prinsip pemberitaan Injil di rumah-rumah kita sendiri. Rasanya paling baik saat keluarga bangkit dan memberitakan Injil bersama. Terkadang istri yang memberitakan Injil, suami bersaksi, dan anak-anak menguatkan perkataan mereka. Baru-baru ini, kaum saleh yang baru dipulihkan, yang dulunya enggan bersidang, justru mengambil pimpinan dalam sidang keluarga. Selain sidang yang disebutkan tadi, disyaratkan mengadakan pertemuan kelompok setiap minggunya dan sebuah sidang Injil keluarga di tengah minggu. Sidang anak-anak tidak lagi harus dilaksanakan di balai sidang dan dipimpin oleh orang muda. Sekarang, para kaum saleh tua dapat mengambil beban ini. Mereka bisa membuka rumah mereka setelah anak-anak pulang sekolah, menyediakan makanan ringan, bernyanyi, bercerita, dan memimpin mereka mengenal Allah. Setiap kita seharusnya mampu melakukan 3 hal ini: berdoa setiap waktu, mengikuti sidang-sidang kelompok kecil, dan mengetuk pintu serta sidang rumahan setiap minggu. Keempat perkara tersebutlah yang merawat anak-anak. Jika kaum saleh tua mau mengambil pimpinan, dampaknya akan sangat menjanjikan dalam jangka panjang, menghasilkan orang-orang muda yang solid dan mengenal Injil sejak dini. Ini adalah sebuah langkah progresif menuju pertumbuhan gereja yang sehat dan berkelanjutan. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan kali ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.